Penyelundupan dan perdagangan senjata api serta amunisi ilegal terus terjadi di Papua. Terbaru, seorang satpam SMA di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ditangkap polisi karena diduga terlibat jaringan penyuplai senjata api kepada Tentara Pembebasan Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka, OPM, di Papua. Temuan ini pun menimbulkan pertanyaan yang lebih besar, cara apa saja sebenarnya yang digunakan oleh TPNPB OPM untuk mendapatkan pasokan persenjataan? Berikut liputan dan laporan harian Kompas Cetak. Penyelundupan dan perdagangan senjata api serta amunisi ilegal terus terjadi di Papua. Terbaru, seorang satpam SMA di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, ditangkap polisi karena diduga terlibat jaringan penyuplai senjata api pada kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Temuan ini pun menimbulkan pertanyaan yang lebih besar. Cara apa saja sebenarnya yang digunakan oleh KKB untuk mendapatkan pasokan persenjataan? Kepolisian kembali mengungkap kasus penyelundupan senjata api ke KKB di wilayah Papua. Dalam kasus ini, aparat menyita 6 pucuk senjata api dan ratusan amunisi senilai 1,3 miliar rupiah yang akan diselundupkan untuk KKB di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Pelaku penyelundupan itu adalah Yuni Enumbi yang merupakan bekas prajurit TNI. Yuni Enumbi dipecat dari TNI pada tahun 2022 karena terlibat kasus jual beli senjata api. Satgas Operasi Damai Kartens bekerjasama dengan Polda Jawa Timur, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Polda Papua Barat mengidentifikasi dan menangkap pelaku lainnya. Dari hasil pengembangan penyelidikan, 4 tersangka tambahan berhasil ditangkap sekaligus menyita 5 senjata api serta 982 butir amunisi di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Polisi juga mengamankan 1 tersangka bernama Adi Pamungkas yang berprofesi sebagai satpam SMA dan mengamankan 4 pucuk senjata dan 262 butir amunisi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kepala Operasi Damai Kartens Brigadir Jenderal Faisal Ramdhani dalam keterangannya Sabtu 8 Maret 2025 di Jayapura, Papua memaparkan, pengungkapan kasus ini dilakukan dalam operasi pada 1 hingga 7 Maret 2025. Pertanyaannya, dari mana sebenarnya senjata dan amunisi yang dipasok kepada KKB ini didapatkan? Dalam kasus terbaru yang terjadi di Papua Tengah, 6 senjata api yang disita dari Yuni Enumbi itu terdiri dari 2 pucuk senjata laras panjang berjenis SS1 dan 4 pucuk pistol berjenis G2. Menurut polisi, senjata-senjata tersebut merupakan produksi PT Pindad. Merujuk pada hasil investigasi yang dilakukan Aliansi Demokrasi untuk Papua atau ALDP, ada 4 jaringan yang terlibat dalam perdagangan senjata api dan amunisi ilegal di Papua. Mereka adalah jaringan antar sesama kelompok OPM, jaringan antar oknum anggota TNI Polri dan OPM, oknum anggota TNI Polri dengan masyarakat sipil, dan antar sesama masyarakat sipil. Investigasi itu juga mengungkap 3 jalur yang biasa digunakan pelaku penyelundupan senjata di Papua. Jalur pertama adalah jalan setapak di hutan dan rute mobil di pinggir kota. Jalur kedua adalah laut dan sungai, sedangkan jalur ketiga adalah menggunakan moda transportasi udara. Investigasi ALDP pun mengungkap sumber dana yang dipakai dalam perdagangan senjata api dan amunisi di Papua. Yang mengejutkan, sebagian uang untuk membeli senjata api dan amunisi ilegal ternyata berasal dari dana desa. Sumber dana lainnya adalah dana hasil tambang emas ilegal dan dana yang beredar saat pelaksanaan pilkada. Adanya temuan penyelundupan dan perdagangan senjata api serta amunisi ilegal yang dipasok untuk KKB ini tentunya menjadi sinyal bagi pemerintah untuk segera mencari solusi terkait persoalan ini. Pasalnya, perdagangan senjata api dan amunisi ilegal turut memicu meluasnya konflik bersenjata di Papua yang dikhawatirkan akan memakan lebih banyak korban.